Dani, seorang pria berusia 30 tahun, telah lama terjebak dalam rutinitas hidup yang monoton. Setiap hari terasa sama, dan ia merasa lelah dengan segala tuntutan pekerjaan yang tidak ada habisnya. Keseharian yang dipenuhi dengan rapat-rapat bisnis, deadline yang mencekik, dan perasaan kesepian yang terus mengganggunya, membuatnya merasa seperti mesin yang hanya berfungsi tanpa tujuan. Suasana kota yang sibuk dan hiruk-pikuknya mulai menggerogoti semangat hidupnya. Ia merindukan sesuatu yang lebih sederhana, lebih alami, dan yang lebih penting lagi ialah ketenangan. Suatu malam, setelah pertemuan yang panjang dan penuh tekanan dengan klien, Dani duduk termenung di balkon apartemennya. Lambaian angin yang datang dari pantai yang tak jauh dari tempat tinggalnya mengingatkannya pada masa-masa ketika ia masih muda dan bebas. Dulu, saat masih anak-anak, ia sering menghabiskan waktu di pantai bersama teman-temannya, menikmati suara ombak dan angin yang menyegarkan. Sepertinya, itulah yang ia butuhkan sekarang, waktu untuk diri sendiri, jauh dari keramaian dan tekanan hidup. Dengan tekad yang bulat, ia memutuskan untuk mengambil cuti beberapa hari dan pergi ke sebuah pantai yang jarang dikunjungi orang. Pantai itu terkenal dengan keindahannya yang masih alami, jauh dari keramaian wisatawan. Dani membayangkan, di tempat itu, ia bisa menemukan ketenangan yang sangat ia cari. Dani memulai perjalanannya pada pagi hari, meninggalkan kota yang padat dengan kehidupan. Ia berkendara melewati jalanan yang sepi, menembus pedesaan, dan menyusuri jalanan yang berkelok-kelok, semakin menjauh dari hiruk-pikuk kehidupan kota. Di sepanjang perjalanan, ia merasakan kelegaan yang tidak bisa dijelaskan. Angin segar yang masuk melalui jendela mobil, pemandangan hijau yang menyegarkan mata, dan rasa damai yang mulai meresap ke dalam dirinya. Perjalanan itu memberikan sensasi kebebasan yang sudah lama hilang dari hidupnya. Setelah beberapa jam perjalanan, akhirnya Dani tiba di pantai yang ia tuju. Pemandangannya sangat memukau, lautan biru yang luas membentang di hadapannya, dengan pasir putih yang bersih dan ombak yang bergulung tenang. Tanpa membuang waktu, Dani segera turun dari mobil dan berjalan menuju pantai. Suara ombak yang menghantam batu karang seakan menyapa dirinya, dan udara segar yang bertiup dari laut menyentuh kulitnya. Rasanya seperti beban berat yang selama ini ia pikul mulai terangkat sedikit demi sedikit. Ia mengamati sekelilingnya. Pantai itu sepi, tidak ada wisatawan yang terlihat. Hanya ada beberapa nelayan yang tampak sedang mempersiapkan perahu mereka di kejauhan. Suasana yang damai dan sunyi itu membuat Dani merasa seakan-akan ia telah melangkah ke dalam dunia yang berbeda, sebuah tempat di mana ia bisa menemukan kedamaian yang sejati. Ia merasa seperti kembali ke masa lalu, ketika hidup masih sederhana dan penuh dengan kebahagiaan kecil. Saat berjalan di sepanjang bibir pantai, Dani merasakan ketenangan yang luar biasa. Ia menatap horizon di depan, memandangi garis biru laut yang menyatu dengan langit tanpa batas. Setiap langkah yang ia ambil semakin membebaskan pikirannya. Ia merasa bisa menghirup udara segar sebanyak yang ia mau, tanpa ada yang menghalangi. Pada saat itulah, pandangannya tertuju pada sosok wanita yang berdiri di tepi pantai, memandang jauh ke arah lautan. Rambutnya yang panjang dan hitam tergerai tertiup angin, mengenakan gaun putih yang tampak melambai lembut. Wajahnya tampak begitu tenang dan damai, seolah ia juga sedang menikmati kedamaian yang sama dengan yang dirasakan Dani. Dani merasa sesuatu yang aneh melingkupi dirinya saat pertama kali melihat wanita itu. Ada semacam magnet yang menarik hatinya. Ia merasa terdorong untuk mendekat, meskipun perasaan itu tidak biasa. Mungkin itu hanya perasaan biasa, pikir Dani, namun entah kenapa ia merasa seperti ada kekuatan yang tidak bisa dijelaskan yang mengikatnya. Ketika wanita itu menoleh, matanya bertemu dengan mata Dani,
dan dalam sekejap hati Dani berdegup lebih kencang. Wanita itu tersenyum, senyum yang begitu hangat dan penuh misteri. "Apakah Anda juga menikmati keindahan pantai ini?" katanya dengan suara lembut yang membuat Dani merasa seperti terhipnotis. Dani merasa tak bisa berkata-kata seketika. Ia hanya bisa mengangguk, meski suaranya serasa hilang entah kemana. "Ya," jawabnya, suaranya agak serak. "Saya datang ke sini untuk mencari ketenangan." Wanita itu tersenyum lebih lebar, senyuman yang lebih memikat, membuat perasaan Dani semakin terbuai. "Jika Anda ingin merasakan kedamaian yang lebih dalam, saya bisa menunjukkan sesuatu yang lebih istimewa di pantai ini," katanya, nadanya penuh misteri. Dani merasa terbuai dengan kata-katanya, dan seolah tanpa berpikir panjang, ia mengangguk setuju. Ia mengikuti wanita itu yang mulai berjalan lebih jauh, menjauh dari keramaian. Dengan langkah-langkah ringan dan tubuh yang terasa lebih ringan dari sebelumnya, Dani berjalan mengikuti wanita itu, seolah ia sedang memasuki dunia yang baru, dunia yang penuh dengan rahasia dan keindahan yang belum pernah ia temui sebelumnya. Semakin jauh mereka berjalan, semakin terasa ada sesuatu yang aneh dalam udara di sekitar mereka. Suasana yang semula tenang kini terasa lebih berat, dan angin yang bertiup terasa lebih dingin. Tanpa disadari, Dani merasa ada yang mengikuti mereka, meski tak tampak jelas. Ketegangan mulai merayapi dirinya, namun ia menepisnya. Wanita itu begitu menawan, dan ia merasa penasaran untuk mengetahui apa yang akan ditunjukkan kepadanya. Mereka berjalan menuju sebuah bagian pantai yang lebih terpencil di balik bukit batu yang besar. Di sana, ada sebuah gua kecil yang tersembunyi, seolah menjadi pintu gerbang menuju dunia yang berbeda. Wanita itu berhenti sejenak di depan gua dan menoleh ke Dani. "Ini tempat yang sangat spesial," katanya dengan suara yang dalam. "Hanya orang-orang terpilih yang bisa merasakannya." Dani merasa ada sesuatu yang ganjil, namun perasaan penasaran mengalahkan segala keraguan dalam dirinya. Tanpa mengatakan apa-apa, wanita itu melangkah masuk ke dalam gua, dan Dani mengikuti di belakangnya. Saat kaki mereka menginjak tanah gua yang dingin, suasana di sekitar mereka berubah drastis. Ruangan itu tidak gelap, namun ada aura yang berbeda, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dan di saat itulah, Dani merasa ketenangan yang ia cari berubah menjadi sesuatu yang lebih menakutkan. Begitu mereka melangkah lebih dalam ke dalam gua, suasana yang semula tenang berubah drastis. Gua itu terasa lebih besar dari yang terlihat di luar, dan ada semacam cahaya yang memancar dari dinding-dinding gua. Namun cahaya itu bukan berasal dari api atau cahaya alami lainnya. Itu adalah cahaya yang aneh, berkilau redup dengan warna biru kehijauan yang bergerak-gerak, seolah-olah cahaya itu hidup dan bernafas. Dani merasa tubuhnya mulai terasa berat, meskipun ia tidak bisa mengungkapkan mengapa. Ketegangan yang semula ia rasakan seakan semakin mengental, namun ia masih merasa terpesona oleh wanita itu, yang kini berjalan lebih cepat menuju bagian terdalam gua. Wanita itu berhenti di sebuah ruang terbuka yang lebih luas di dalam gua. Ruangan itu memiliki formasi batuan yang aneh, seolah-olah dibuat dengan tangan manusia, meskipun tidak ada kemungkinan untuk manusia mengukirnya dengan begitu sempurna. Di tengah ruangan, terdapat sebuah batu besar yang terlihat sangat tua, seakan-akan telah ada di sana sejak zaman purba. Batu itu memancarkan aura misterius, dan sesuatu dalam diri Dani mulai merasakan bahwa ada kekuatan besar yang terkandung di dalamnya. Ia menatap wanita itu, dan untuk pertama kalinya, ia melihat matanya yang penuh dengan kedalaman tak terukur. Matanya tampak tidak hanya menatapnya, tetapi seolah-olah menembus jiwanya. Wanita itu perlahan mendekat ke batu tersebut dan memandang Dani dengan senyuman yang kini tidak lagi hangat,
namun lebih seperti senyuman yang penuh rahasia gelap. "Ini adalah tempat yang bisa mengubah segalanya," katanya dengan suara yang tenang. Namun setiap kata yang keluar dari mulutnya terdengar begitu berat dan berisi makna. Di sini, seseorang bisa menemukan kedamaian sejati, atau malah terperangkap untuk selamanya. Kata-kata itu menggantung di udara dan meskipun nada suaranya lembut, ada sesuatu yang menakutkan dalam setiap kata yang diucapkannya. Dani merasa tubuhnya mulai gemetar. Tiba-tiba, semua ketenangan yang ia rasakan sebelumnya berubah menjadi perasaan tidak nyaman yang menggelayuti hatinya. Ada sesuatu yang salah, dan ia mulai merasa terjebak. Ia menoleh ke belakang, namun tidak ada jalan keluar yang terlihat. Gua itu terasa semakin dalam dan semakin gelap, dan suara-suara di luar gua mulai menghilang, seakan dunia luar tidak lagi ada. "Apa yang terjadi di sini?" tanya Dani, suaranya terdengar lebih serak dan penuh ketegangan. Wanita itu menatapnya dengan pandangan tajam, dan senyumannya semakin lebar. "Kamu tidak akan bisa keluar lagi, Dani," katanya, dan untuk pertama kalinya, ada getaran yang mengalir dalam suaranya, seperti kekuatan yang luar biasa. "Kamu sudah terpilih. Jiwa kamu sekarang milik kami. Kamu sudah melewati batas antara dunia manusia dan dunia kami." Dani merasa tubuhnya mulai lemas, seolah ada sesuatu yang menariknya ke dalam tanah. Ada perasaan berat yang mencekam dirinya, dan seketika itu juga ia merasa seperti terperangkap di dalam tubuhnya sendiri. Tubuhnya tidak lagi bisa digerakkan dengan bebas, seolah ada kekuatan gaib yang menahannya. Perasaan ketakutan yang dalam mulai menguasai diri Dani dan ia berusaha untuk berteriak. Namun suara yang keluar hanyalah desisan lembut yang seakan hilang dalam keheningan gua yang semakin mencekam. "Apa maksudmu?" Dani berusaha bertanya, meskipun lidahnya terasa keluh dan tidak bisa bergerak. "Kamu ingin mengatakan bahwa ini semua hanya ilusi?" Wanita itu menggelengkan kepala dan tatapan matanya kini penuh dengan rasa kasihan yang aneh. "Bukan ilusi, Dani," jawabnya perlahan. "Ini adalah kenyataan yang harus kamu hadapi. Kamu telah memasuki dunia kami, dunia yang terpisah dari dunia manusia. Kamu tidak akan bisa kembali lagi." Pada saat itu, Dani merasakan kehadiran yang lain di dalam gua. Suara bisikan halus mulai terdengar di telinganya, seperti 1000 suara yang berbicara serentak, namun kata-katanya tidak bisa ia pahami. Suara itu semakin keras dan Dani merasa ada banyak sosok yang mengelilinginya, meskipun ia tidak bisa melihat mereka. Hawa dingin yang menyelimuti tubuhnya semakin menambah ketakutannya. Setiap langkah wanita itu terasa semakin berat, seakan ia membawa Dani lebih dalam ke dalam kegelapan yang tak berujung. "Kami adalah makhluk yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia," wanita itu melanjutkan. "Kami berada di antara dua dunia, dan kini kamu telah menjadi bagian dari kami." Dani merasa tercekik, seolah ada tangan tak kasat mata yang meremukkan tenggorokannya. Ia berusaha untuk bergerak, namun tubuhnya terasa semakin kaku. Hatinya berdegup kencang, dan darahnya berdesir keras di telinga. "Tidak," teriaknya dalam hati, berusaha melawan perasaan terperangkap itu. "Saya tidak mau terperangkap di sini. Saya harus kembali." Namun, semakin keras ia berusaha melawan, semakin ia merasakan kekuatan yang luar biasa menahannya. Sebuah suara yang dalam dan menggelegar mengisi pikirannya, suara yang datang dari kedalaman gua, seolah datang dari dunia lain. Wanita itu kembali mendekat, kini dengan tatapan yang semakin mengerikan. "Kamu sudah terpilih, Dani," katanya dengan penuh kepastian. "Sekali kamu memasuki dunia ini, tidak ada jalan kembali. Kamu akan tinggal di sini, di dunia kami, selamanya."
Dani merasa dirinya terombang-ambing antara kenyataan dan mimpi buruk. Ia mencoba berdoa, memanggil nama Tuhan dalam hatinya, berharap ada jalan keluar. Namun, saat itulah wanita itu mendekat dengan langkah yang semakin berat, dan tangan dinginnya menyentuh wajah Dani. Sentuhan itu terasa sangat dingin, seolah menyentuh jiwa Dani langsung. Saat sentuhan itu terjadi, Dani merasa tubuhnya seperti terpecah-pecah. Jiwanya terlepas dari tubuhnya dan ia merasa melayang jauh di luar tubuhnya. Dunia di sekelilingnya mulai mengabur. Segalanya berubah menjadi gelap dan Dani merasakan adanya kekuatan yang menariknya ke dalam kegelapan abadi. Pada saat itulah, ia menyadari sesuatu yang sangat mengerikan. Ia telah kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Jiwa Dani kini terperangkap dalam dunia yang sangat berbeda, dunia yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dunia gaib, dunia jin. Ketika Dani tersadar, ia tidak lagi berada di gua yang gelap dan dingin. Sebaliknya, ia mendapati dirinya berdiri di sebuah tempat yang asing, seperti dunia lain yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Langit di atasnya bukan biru seperti biasanya, melainkan berwarna keunguan, dihiasi oleh ribuan bintang yang bersinar terang. Namun, tidak ada rasa damai di sini. Ada sesuatu yang sangat salah dengan dunia ini. Pepohonan yang tumbuh di sekelilingnya tampak aneh, hitam legam dengan cabang-cabang yang seperti tangan kurus melambai-lambai. Tanah di bawah kakinya dingin dan lembab, seolah-olah baru saja diguyur hujan deras. Tapi yang paling mencolok adalah keheningan yang mencekam. Tidak ada suara ombak, tidak ada suara burung, hanya sunyi yang menyiksa. Dani berusaha mengingat apa yang baru saja terjadi. Ia memutar otaknya, mencoba memahami bagaimana ia bisa sampai di tempat ini. Namun ingatannya terasa kabur, seolah-olah sebagian dari dirinya telah hilang bersama waktu. Ia hanya bisa mengingat wanita itu, senyum misteriusnya, suara lembutnya yang menggema di telinganya dan sentuhan dingin di wajahnya. "Di mana aku?" Gumamnya pelan, suaranya terdengar seperti tidak berasal dari dirinya sendiri. Ia menoleh ke sekeliling, mencari tanda-tanda kehidupan, namun tidak ada siapapun di sana. Bahkan angin pun terasa mati, meskipun udara di tempat itu begitu dingin hingga menusuk kulitnya. Ketika Dani mulai melangkah, tanah di bawahnya terasa lengket, seperti lumpur yang berusaha menahan kakinya. Ia merasa setiap langkah menjadi semakin berat, seperti ada beban yang terus bertambah di tubuhnya. Rasa takut mulai merayapi dirinya lagi. Apakah ini neraka? Pikirnya, mencoba mencari jawaban di tengah kebingungannya. Namun, di saat itulah ia mendengar suara, sebuah bisikan halus yang datang entah dari mana. Bisikan itu bukan dalam bahasa manusia, tapi ia bisa merasakan maksudnya. "Kamu sudah menjadi bagian dari dunia ini. Tidak ada jalan kembali." Kata-kata itu menusuk hati Dani, membuatnya semakin panik. Ia berteriak, namun suaranya tidak menghasilkan gema, seolah dunia ini menelan semua suara yang keluar dari mulutnya. Tiba-tiba, sebuah sosok muncul dari kegelapan. Wanita itu, wanita yang ia temui di pantai, berdiri tidak jauh darinya, dengan senyum yang sama seperti sebelumnya. Namun, kali ini wajahnya tampak berbeda. Matanya tidak lagi menenangkan, melainkan penuh dengan aura kekuasaan yang dingin. Kulitnya kini tampak pucat, hampir transparan, dan tubuhnya tampak melayang beberapa inci di atas tanah. "Selamat datang di dunia kami, Dani," katanya dengan suara yang jauh lebih dalam, nyaris seperti dua suara yang berbicara bersamaan. "Kamu adalah tamu kami sekarang. Tapi, tidak perlu khawatir. Kami akan memastikan kamu tetap hidup,
meskipun bukan dalam bentuk yang kamu kenal. Dani merasa lututnya lemas. Ia ingin melarikan diri, tapi tidak ada tempat untuk pergi. Semua jalan tampak sama, gelap dan tak berujung. "Kenapa aku?" tanyanya dengan suara bergetar. "Apa yang kalian inginkan dariku?" Wanita itu tertawa pelan. Suara tawanya menggema di udara, menciptakan rasa dingin yang lebih menusuk. "Bukan soal kenapa kamu," jawabnya, "tapi soal apa yang kamu bawa. Jiwa manusia seperti milikmu adalah sesuatu yang berharga di dunia ini. Kamu tidak menyadari betapa istimewanya kamu, Dani. Ketika kamu memasuki gua itu, kamu telah melewati batas yang memisahkan dunia manusia dengan dunia kami. Sekarang, kamu milik kami." Dani merasa kepalanya berputar. Ia mencoba mencerna kata-kata wanita itu, tapi semuanya terasa seperti mimpi buruk yang tidak masuk akal. "Aku ingin pulang," teriaknya, mencoba melawan ketakutannya. "Aku tidak peduli dengan dunia ini atau apapun yang kalian inginkan. Aku hanya ingin kembali ke kehidupanku." Namun, wanita itu hanya menatapnya dengan dingin, tanpa sedikit pun rasa iba. "Kembali," katanya pelan, seolah mengejek. "Kamu pikir ini permainan, Dani? Tidak ada jalan kembali. Sekali kamu di sini, kamu tidak akan pernah bisa meninggalkan dunia ini." Kata-kata itu terasa seperti belati yang menusuk hati Dani. Ia merasa harapannya hancur dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar tak berdaya. Saat itu, suara lain mulai terdengar, suara yang lebih dalam dan lebih menakutkan. Dari balik kegelapan, muncul sosok-sosok lain. Mereka tampak seperti bayangan, tanpa bentuk yang jelas, hanya mata mereka yang bersinar merah menyala di tengah gelap. Sosok-sosok itu bergerak mendekat, mengelilingi Dani seperti pemangsa yang menemukan mangsanya. Mereka tidak berbicara, tapi Dani bisa merasakan kehadiran mereka. Ada sesuatu yang sangat salah dengan mereka, sesuatu yang membuat tubuhnya bergetar tanpa henti. "Mereka adalah saudara-saudaraku," kata wanita itu. "Dan mereka juga menantikan kehadiranmu di sini. Jangan khawatir, mereka tidak akan menyakitimu, kecuali kamu mencoba melawan." Dani berdiri mematung di tengah lingkaran bayangan-bayangan itu. Sosok-sosok tersebut semakin dekat, dan ia bisa merasakan hawa panas yang menyelimuti dirinya, meskipun udara di sekitar terasa dingin menusuk. Mata mereka yang merah bersinar tampak seolah memindai Dani, menelanjangi setiap sudut jiwanya. Ia mencoba untuk bergerak, namun tubuhnya terasa terpaku pada tanah yang lengket. Ada sesuatu yang menahannya, sesuatu yang tidak terlihat namun begitu kuat. "Apa yang mereka inginkan dariku?" pikir Dani dengan penuh kepanikan. Ia mencoba mengalihkan pandangannya dari sosok-sosok itu, namun kehadiran mereka terlalu mendominasi, membuat napasnya semakin sesak. Wanita itu melangkah maju, kali ini lebih mendekat hingga Dani dapat melihat wajahnya dengan lebih jelas. Wajahnya berubah menjadi lebih menakutkan, seolah-olah topeng kecantikannya perlahan-lahan runtuh. Kulitnya kini tampak retak, memperlihatkan cahaya biru redup yang bersinar dari balik celah-celahnya. Suaranya berubah menjadi lebih serak, lebih berat, dan penuh dengan kekuasaan. "Jiwamu, Dani," katanya dengan nada yang datar namun tegas. "Kami menginginkan jiwamu. Kamu tidak menyadari apa yang kamu bawa. Jiwa manusia adalah mata uang yang paling berharga di dunia ini. Dan kamu telah menyerahkan milikmu kepada kami saat kamu mengikuti langkahku." Mendengar itu, Dani merasa seluruh tubuhnya menggigil. Ia mencoba melawan perasaan takut yang semakin mendalam, tapi kata-kata wanita itu menusuknya seperti duri tajam. Tidak mungkin,
katanya dengan suara gemetar. Aku tidak pernah menyerahkan apapun. Aku tidak pernah setuju untuk ini. Ia berteriak, berharap ada seseorang yang mendengar, meskipun ia tahu itu sia-sia. Wanita itu hanya tertawa kecil. Suara tawanya bergema di udara, menggetarkan setiap inci tubuh Dani. Kamu pikir persetujuanmu diperlukan, Dani? Tanyanya dengan nada mengejek. Ketika kamu masuk ke gua itu, ketika kamu menyentuh dunia kami, itu sudah cukup. Kamu telah melanggar batas yang tidak seharusnya dilanggar. Dani merasa dirinya semakin tenggelam dalam keputusasaan. Ia memandang sekeliling, mencari celah atau cara untuk melarikan diri, tapi dunia ini tampak tidak memiliki akhir. Langit yang keunguan itu terasa seperti kurungan besar yang menutupi segalanya, sementara tanah di bawahnya terus menariknya lebih dalam. Ia merasakan kakinya mulai tertanam di tanah, seolah-olah ia sedang ditelan perlahan-lahan. Tidak, aku tidak akan menyerah, teriaknya, berusaha menarik kakinya, namun semakin ia melawan, semakin kuat tanah itu mencengkeramnya. Sosok-sosok bayangan di sekelilingnya mulai mengeluarkan suara, bukan dalam bentuk kata-kata, melainkan seperti raungan panjang yang menyerupai nyanyian menyeramkan. Suara itu memenuhi udara, menciptakan getaran yang membuat kepala Dani berdenyut hebat. Wanita itu melangkah mendekat lagi, kali ini hanya berjarak beberapa inci dari Dani. Ia menatapnya dengan tatapan penuh kemenangan. Tidak ada gunanya melawan, Dani, katanya dengan suara rendah yang bergema. Kamu sekarang adalah bagian dari kami. Dunia manusia sudah tidak lagi mengenalmu. Waktu di dunia kami berjalan berbeda. Bahkan jika kamu berhasil kembali, kamu tidak akan menemukan apapun yang kamu tinggalkan. Kata-kata itu menghantam Dani seperti pukulan telak. Ia teringat keluarganya, teman-temannya, dan kehidupan sederhana yang ia jalani sebelum semua ini terjadi. Aku tidak bisa kehilangan mereka, pikirnya, matanya mulai dipenuhi air mata. Tapi suara wanita itu terus menghantamnya seperti gelombang, menghancurkan setiap harapan yang ia miliki. Di tengah keputusasaan itu, Dani teringat sesuatu yang pernah ia dengar di masa kecilnya. Sebuah cerita dari neneknya tentang dunia gaib. Neneknya pernah mengatakan bahwa kekuatan makhluk gaib berasal dari ketakutan manusia. Semakin takut seseorang, semakin kuat mereka. Dengan napas tersengal, Dani mencoba menguasai dirinya. Ia menutup matanya, mengabaikan bisikan, raungan, dan suara tawa wanita itu. Aku harus tenang, pikirnya. Aku harus melawan mereka di dalam pikiranku sendiri. Ia mencoba mengingat doa-doa yang pernah ia pelajari, meskipun mulutnya terasa kaku. Dalam hati, ia mulai melafalkan doa-doa itu, mencoba memanggil nama Tuhan untuk memberinya kekuatan. Ketika Dani melafalkan doa itu, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Tanah yang mencengkeram kakinya mulai melemah, dan hawa dingin di sekitarnya terasa sedikit mereda. Wanita itu menyadari perubahan ini, dan tatapan di wajahnya berubah menjadi marah. Berhenti, teriaknya dengan suara yang mengguncang udara. Tapi Dani tidak peduli. Ia terus melafalkan doa itu, semakin lama semakin kuat, meskipun suara wanita itu semakin keras, mencoba menghentikannya. Sosok-sosok bayangan di sekelilingnya mulai mundur, mata merah mereka meredup seperti lilin yang ditiup angin. Dunia di sekitarnya mulai bergoyang, dan Dani merasa ada secercah harapan yang mulai muncul di tengah kegelapan. Dani terus melafalkan doa dengan segenap kekuatan yang tersisa dalam dirinya. Setiap kata yang ia ucapkan seperti menembus kabut kegelapan yang menyelimuti dunia aneh ini. Wanita itu tampak semakin gelisah, dan tubuhnya mulai bergetar, seperti sedang melawan sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya.
Retakan pada kulitnya semakin melebar, dan cahaya biru redup yang sebelumnya tersembunyi kini mulai membakar tubuhnya dari dalam. "Berhenti! Kamu tidak tahu apa yang sedang kamu lakukan," teriaknya, tapi kali ini suaranya tidak lagi terdengar penuh kekuasaan. Ada nada ketakutan di sana, sebuah ketakutan yang belum pernah Dani dengar sebelumnya. Sosok-sosok bayangan yang sebelumnya mengelilingi Dani kini mulai menghilang satu persatu, seperti asap yang tersapu angin. Mata merah mereka padam, dan udara yang sebelumnya terasa begitu berat kini mulai menjadi lebih ringan. Dani merasakan sesuatu dalam dirinya berubah, sebuah kekuatan yang selama ini tidak ia sadari mulai tumbuh. Ia tidak lagi merasa tercekik atau tertahan oleh tanah yang mencengkeram kakinya. Perlahan, ia berhasil menarik kakinya keluar dan berdiri dengan tegap. Tatapannya beralih ke wanita itu, yang kini terlihat lebih rapuh daripada sebelumnya. "Aku tidak akan menjadi milikmu," kata Dani dengan suara tegas. "Aku bukan bagian dari dunia ini." Wanita itu menjerit, sebuah jeritan yang tidak terdengar seperti suara manusia. Tubuhnya yang semula begitu anggun kini mulai runtuh, berubah menjadi serpihan-serpihan kecil yang melayang di udara. Jeritannya memantul di seluruh dunia aneh itu, menciptakan gelombang suara yang membuat langit keunguan di atas mereka bergetar. "Kamu mungkin bisa melarikan diri, tapi ingatlah, Dani, jejak kami akan tetap ada di dalam dirimu," katanya dengan nada bergetar sebelum akhirnya tubuhnya benar-benar lenyap. Cahaya biru terakhir yang keluar dari tubuhnya menghilang ke dalam tanah, meninggalkan keheningan yang mencekam. Dani memandang sekelilingnya. Dunia yang tadinya terasa begitu asing dan menakutkan kini mulai berubah. Langit keunguan perlahan memudar, digantikan oleh warna biru yang lebih cerah. Pohon-pohon hitam legam yang seperti tangan melambai-lambai kini mulai layu dan runtuh, berubah menjadi abu yang ditiup angin. Tanah di bawah kakinya kembali padat, tidak lagi terasa lengket seperti lumpur. Namun, meskipun semua ini berubah, Dani tidak merasa lega. Ia tahu bahwa perjuangannya belum selesai. Ia masih harus menemukan jalan keluar dari dunia ini, jalan untuk kembali ke kehidupannya yang lama. Saat itu, sebuah suara lembut terdengar, suara yang berbeda dari bisikan atau jeritan yang sebelumnya ia dengar. Suara itu datang dari dalam dirinya, seolah-olah jiwanya sendiri berbicara. "Kamu masih punya kesempatan untuk kembali, Dani," kata suara itu. "Tapi hanya jika kamu benar-benar percaya." Dani menutup matanya, mengingat semua kenangan indah yang ia miliki dalam hidupnya, keluarganya, teman-temannya, dan mimpi-mimpi yang belum sempat ia wujudkan. Ia memfokuskan pikirannya pada harapan itu, membiarkan cinta dan keinginan untuk hidup menjadi kekuatan yang membimbingnya. Perlahan, ia merasakan cahaya hangat menyelimuti tubuhnya, menariknya keluar dari dunia yang gelap itu. Ketika Dani membuka matanya, ia mendapati dirinya tergeletak di tepi pantai. Langit di atasnya berwarna biru cerah, dan suara deburan ombak kembali terdengar. Tubuhnya terasa lelah, tapi ia masih bisa bergerak. Ia memandang sekeliling, mencari tanda-tanda wanita itu atau gua tempat ia masuk, namun tidak ada apa-apa di sana. Gua itu telah hilang, seolah-olah tidak pernah ada. Dani menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya. Ia tahu bahwa apa yang baru saja ia alami bukan mimpi. Itu nyata, dan jejaknya akan tetap ada di dalam dirinya. Namun, ia juga tahu satu hal lagi, bahwa ia diberi kesempatan kedua untuk hidup. Dengan langkah tertatih, Dani meninggalkan pantai itu, berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak pernah lagi bermain-main dengan hal-hal yang ia tidak pahami. Meskipun ia berhasil kembali, ia tidak bisa melupakan bisikan terakhir wanita itu.
Jejak kami akan tetap ada di dalam dirimu. Dani tidak tahu apa yang dimaksud dengan kata-kata itu, tapi ia yakin bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Kini, ia harus mencari cara untuk menjalani kehidupannya dengan lebih bijak, dan yang terpenting, untuk tetap menjaga dirinya dari kegelapan yang pernah mencoba mengambil alih dirinya.